Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang video kali ini saya akan berbicara tentang Al-Faqih Al-Muqaddam. Sebelum saya membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh situs Wali Songo berkaitan Faqih Al-Muqaddam, baiknya kita perlu merenungi bahwasanya Allah menciptakan alam semesta berserta isinya. Allah menciptakan hal-hal yang baru di dunia ini, yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan berserta isinya kendaraan, mobil, dan teknologi canggih lainnya. Memasuki di zaman ini, Allah telah menciptakan sebuah teknologi digital, teknologi kecerdasan, teknologi yang sangat cepat, hingga di zaman ini semua tulisan, semua ringkasan, semua materi, semua referensi, baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia, telah masuk ke dalam dunia digital ini. Maka dari itu, kita sebagai hambanya yang haus akan sebuah ilmu, yang haus akan sebuah kebenaran, janganlah kita mengabaikan atau membuang-buang waktu kita untuk menggunakan media-media ini sebagai media yang sia-sia, yang waktu-waktu kita gunakan untuk membuang-buang waktu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di zaman digital ini, setiap referensi atau setiap tulisan-tulisan yang telah terkumpul secara nggak langsung ataupun langsung menjadi tantangan tersendiri bagi semua kelompok atau semua agama atau semua kalangan intelektual, bagaimana mereka itu membuktikan sebuah kebenaran yang diyakininya, yang menjadi landasan hidupnya dan menjadi pedoman dalam kehidupannya. Maka dari itu, saya akan mengangkat sebuah kisah yang ditulis oleh situs Wali Songo berkaitan tokoh dari klan Ba'alwi yang bernama Al-Faqih Al-Muqaddam. Telaah dan analisa ilmiah Habib Faqih Muqaddam merupakan tokoh legenda dan fiktif. Inilah judul dari artikel ini. Untuk melakukan analisis ilmiah mengenai tokoh Faqih Al-Muqaddam dalam konteks sejarah dan genealogi, diperlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup studi sejarah, ilmu silsilah, metodologi historiografi, dan uji genetika. Analisis ini akan membantu dalam membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa Faqih Al-Muqaddam adalah tokoh fiktif atau setidaknya tokoh yang dibesar-besarkan
dalam sejarah. Di dalam analisis ini, seorang penulis membagi 5 fakta, 5 alasan beliau menganggap bahwa Faqih Al-Muqaddam itu adalah seorang tokoh fiktif. Alasan pertama adalah kurangnya referensi sejarah yang sezaman. Dalam sejarah Islam, penulisan mengenai tokoh-tokoh besar biasanya dicatat dalam karya-karya sejaman atau karya-karya yang dekat dengan masa hidup mereka. Tokoh yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam seperti para ulama besar dan pendiri thariqah biasanya akan disebut dalam karya sejarah, biografi, atau teks keagamaan sejaman. Namun, tidak ada sumber primer yang menyebutkan Faqih Al-Muqaddam dalam rentang waktu abad ke-4 hingga abad ke-9 Hijriah. Beberapa penulis, termasuk Abu Bakar Al-Sakron, dalam karyanya Al-Burqah Al-Musyiqqah akhir abad ke-9 Hijriah atau sekitar abad ke-15 Masehi, adalah orang yang pertama kali menyebutkan tentang Faqih Al-Muqaddam dan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapakah Abu Bakar Al-Sakron? Abu Bakar Al-Sakron yang wafat pada 918 Hijriah atau 1512 Masehi, dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqqah adalah salah satu sumber awal yang menyebut nasab Faqih Al-Muqaddam. Tidak ada catatan sejaman dari ulama-ulama terkenal abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah seperti Ibnu Khalikan 1211 yang wafat 1282 Masehi. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir 1372 wafat 1449 Masehi. Kemudian Imam Zahabi yang lahir 1274 dan wafat 1348 Masehi, yang menyebutkan Faqih Al-Muqaddam atau keturunannya sebagai ulama terkemuka. Ini sangat mencurigakan mengingat reputasi besar yang dianggap dimiliki Faqih Al-Muqaddam dalam tradisi Ba'alawi. Jadi penulis ini menjelaskan bahwa Faqih Al-Muqaddam ini tidak dikenal, tidak pernah disebut-sebut oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama ahli hadis seperti Ibnu Hajar dan Zahabi, kemudian Ibnu Khalikan. Karena sudah tradisi di dalam keilmuannya, dalam sejarah penulisan atau sejarah ulama-ulama besar, biasanya jika ada ulama besar yang sejaman atau sedaerah atau yang menjadi pentolannya, biasanya seorang ulama hadis itu akan paham, akan tahu, akan mengerti siapa tokoh tersebut. Karena ulama hadis ini adalah ulama yang paling teliti terhadap setiap ulama-ulama, apalagi berkaitan dengan rijalul hadis. Maka menurut penulis ini adalah Faqih Al-Muqaddam ini adalah tokoh yang fiktif. Karena alasan seperti itu ya, alasan tidak disebutkan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama seperti Ibnu Hajar dan Az-Zahabi. Ini dibuktikan dari sumber primer ini menimbulkan kecurigaan bahwa Faqih Al-Muqaddam adalah tokoh yang baru muncul di kemudian hari untuk memberikan legitimasi kepada klan Ba'alwi, bukan tokoh sejarah yang benar-benar eksis pada zamannya.
Alasan kedua yaitu gelar dan atribut yang tidak konsisten. Faqih Al-Muqaddam digambarkan sebagai seorang ulama besar dan pendiri Thariqah Alawiyah di Yaman. Namun gelar faqih yang berarti ahli hukum Islam biasanya diberikan kepada individu yang memiliki reputasi sebagai ulama terkemuka dalam ilmu fikih dengan karya-karya atau kontribusi nyata di bidang hukum Islam. Tidak ada bukti tertulis sezaman yang menyebutkan peran faqih Al-Muqaddam dalam perkembangan ilmu fikih atau sufi pada masa hidupnya yang diperkirakan pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Biasanya tokoh yang begitu berpengaruh akan disebut dalam karya-karya biografi seperti Syiar A'lam An-Nubala karya Al-Zahabi. Namun faqih Al-Muqaddam tidak muncul dalam karya-karya penting tersebut. Nah, benar kan apa pendapat saya mengenai alasan penulis ini mengatakan bahwa faqih Al-Muqaddam adalah tokoh fiktif? Karena itu tadi, karena tidak disebut-sebut oleh buku-buku yang ilmiah yang diakui sebagai karya-karya seorang ulama. Selain itu, klaim bahwa faqih Al-Muqaddam sebagai pendiri Thariqah Alawiyah dan memiliki peran sentral di Hadramaut juga patut dipertanyakan, karena tidak ada catatan awal tentang aktivitas sufi yang terkait dengan namanya. Thariqat ini tampaknya mulai mendapatkan pengakuan lebih besar baru setelah generasi berikutnya, yang menyiratkan adanya kemungkinan rekayasa narasi untuk memperkuat legitimasi klan Ba'alwi dalam bidang spiritualisme Islam. Alasan ketiga, nasab yang tidak didukung oleh bukti sezaman. Klaim nasab faqih Al-Muqaddam sebagai keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, putra Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, cucu dari Imam Ja'far As-Shadiq, juga memiliki banyak. 1. Ahmad Al-Muhajir abad ketiga Hijriah adalah tokoh yang diklaim hijrah dari Irak ke Yaman, tetapi tidak ada catatan sezaman yang menyebutkan hijrahnya Ahmad ke Yaman atau penyebutan nama Alwi bin Ubaidillah dalam karya sezaman. Ahmad Al-Muhajir disebut hanya dalam kitab-kitab Ba'alwi yang muncul jauh kemudian seperti Al-Burqah dan Al-Mushikoh. 2. Bukti genealogis bahwa faqih Al-Muqaddam adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad Al-Muhajir tidak memiliki referensi kuat dalam kitab-kitab nasab abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah. Keluarga Bani Hashim yang menjadi penjaga nasab keturunan Nabi tidak menyebut klan Ba'alwi dalam catatan mereka hingga abad ke-9 Hijriah. Tidak ada catatan dari ulama abad pertengahan terkenal seperti Ibnu Hazm yang terkenal dengan karyanya Jamharat Ansab Al-Arab mengenai garis keturunan ini. Uji DNA. Alasan keempat, potensi rekayasa sejarah untuk kepentingan sosial dan politik. Sejarah seringkali dipengaruhi oleh rekayasa narasi yang dibuat untuk memperkuat posisi sosial atau politik suatu kelompok. Dalam kasus faqih Al-Muqaddam dan klan Ba'alwi, tampaknya ada upaya untuk membangun narasi keturunan mulia guna memperkuat legitimasi spiritual dan otoritas sosial di kalangan umat muslim Hadramaut serta komunitas-komunitas diaspora Hadromi di Asia Tenggara dan Afrika Timur. Klan Ba'alwi telah memainkan peran penting di wilayah-wilayah tersebut, seringkali mengklaim status keturunan Nabi untuk mendapatkan kedudukan sosial yang lebih tinggi. Dalam konteks sejarah Hadramaut,
Status keturunan ini dapat memberikan keunggulan politik dan ekonomi, terutama dalam hubungan dengan penguasa lokal dan komunitas Muslim di diaspora. Faqih Al-Muqaddam tampaknya merupakan salah satu tokoh yang diidealisasikan dan digunakan sebagai simbol keutamaan spiritual, padahal bukti sejarah yang mendukung peran atau ekstensinya sangat minim. Alasan kelima, gelar mujtahid mutlak yang tidak didukung bukti karya ilmiah. Jadi Faqih Al-Muqaddam tuh nggak punya karya ilmiah ya. Salah satu klaim utama yang sering diutarakan oleh klan Ba'alawi adalah bahwa Faqih Al-Muqaddam dianggap sebagai seorang mujtahid mutlak, sebuah gelar yang sangat tinggi dalam tradisi hukum Islam. Seorang mujtahid mutlak adalah ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad secara mandiri tanpa harus mengikuti mazhab yang sudah ada, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hambal. Gelaran ini menunjukkan kemampuan ulama dalam menggali hukum-hukum Islam langsung dari Al-Quran dan Sunnah dengan metode yang mereka kembangkan sendiri. Namun ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan terkait klaim ini. 1. Tidak ada karya tulis yang diketahui. Seorang mujtahid mutlak sejatinya biasanya meninggalkan karya tulis yang sangat berpengaruh dan monumental. Misalnya Imam Syafi'i meninggalkan kitab Al-Risalah yang menjadi dasar pengembangan usul fikih. Sementara Imam Malik meninggalkan karya monumental yaitu Al-Muwatta. Namun dalam kasus Faqih Al-Muqaddam tidak ada satupun karya tulis yang pernah ditemukan atau disebut sebagai karya asli dari tokoh ini. Ini sangat aneh jika kita menganggap bahwa ia adalah seorang mujtahid mutlak, mengingat karya tulis adalah bukti utama dari kemampuan intelektual seorang ulama besar pada masa itu. 2. Tidak ada referensi dari ulama sejaman. Pada masa hidup seorang mujtahid mutlak, biasanya ulama-ulama besar lain atau pengikut mereka akan menulis tentang kehebatan intelektual dan spiritual sang mujtahid. Sebagai contoh, ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal banyak disebut dalam karya-karya ulama sejamannya. Bahkan oleh lawan, tidak ada satupun ulama sejaman atau bahkan ulama setelahnya yang terkenal pada abad ke-7 hingga ke-9 Hijriah yang menulis tentangnya, yaitu Faqih Al-Muqaddam tersebut. Ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Khaldun yang sering mencatat perkembangan ulama dan thariqah-thariqah sufi di dunia Islam tidak pernah menyebut nama Faqih Al-Muqaddam dalam tulisan-tulisan mereka. Bahkan ulama-ulama dari Hadramaut sendiri seperti Al-Habasyi atau Al-Syaukani yang juga terkenal dalam sejarah Yaman tidak mencatat eksistensi Faqih Al-Muqaddam sebagai tokoh terkemuka. 1. Ketiadaan pengaruh dalam mazhab atau tarekat lain. Seorang mujtahid mutlak biasanya memiliki pengaruh besar dalam pengembangan mazhab atau tarekat sufi. Namun klaim mengenai Faqih Al-Muqaddam sebagai mujtahid mutlak ini tidak diikuti dengan bukti pengaruh yang signifikan di kalangan thariqah atau mazhab fikih yang berkembang pada masanya. Bahkan dalam tradisi Alawiyah sendiri tidak ada metodologi fikih atau thariqah yang dihasilkan secara langsung dari ajaran Faqih Al-Muqaddam. Pengaruh yang diklaimnya lebih tampak setelah generasi berikutnya dari klan Ba'alawi dan lebih berkaitan dengan klaim keturunan mulia, syarif, daripada pengembangan ijtihad atau ajaran-ajaran fikih baru. Hal ini sangat kontras dengan ulama besar yang diakui sebagai mujtahid mutlak pada masanya,
di mana mereka memiliki pengaruh langsung dan nyata terhadap perkembangan hukum Islam dan ajaran spiritual. Kesimpulan yang diperkuat, indikasi Faqih Al-Muqaddam sebagai tokoh fiktif ialah dengan mempertimbangkan poin-poin di atas, klaim bahwa Faqih Al-Muqaddam adalah seorang mujtahid mutlak menjadi semakin sulit untuk dibuktikan. Tidak adanya karya tulis, tidak adanya pengakuan dari ulama sezaman, serta tidak adanya pengaruh langsung dalam bidang fikih atau thariqah pada masanya menunjukkan bahwa gambaran ini mungkin tidak pernah eksis atau setidaknya bukan seperti yang digambarkan dalam narasi sejarah klan Ba'alwi. Jika Faqih Al-Muqaddam benar-benar seorang mujtahid mutlak sejati, ia seharusnya terkenal di kalangan ulama pada zamannya dengan karya-karya yang monumental dan diakui oleh para ahli hukum Islam. Ketiadaan bukti sejarah ini justru memperkuat argumen bahwa Faqih Al-Muqaddam adalah tokoh yang dibuat atau dibesarkan oleh klan Ba'alwi untuk memperkuat legitimasi spiritual dan klaim nasab mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima klaim-klaim sejarah yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Penelusuran sejarah yang lebih ilmiah dan berdasarkan bukti penting untuk memastikan bahwa narasi yang berkembang di masyarakat tidak tercemar oleh fiksi atau mitos yang sengaja diciptakan untuk keuntungan kelompok tertentu. Maka berdasarkan kajian mendalam terhadap sumber sejarah dan bukti genetika, dapat disimpulkan bahwa Faqih Al-Muqaddam terindikasi sebagai tokoh yang fiktif atau setidaknya telah sangat besar-besarkan dalam tradisi Ba'alwi. Ketidakadaan bukti sejaman yang mendukung eksistensinya sebagai ulama besar atau pendiri tarekat, ditambah dengan hasil uji DNA yang menunjukkan bahwa klan Ba'alwi bukan bagian dari keturunan Bani Hashim, mengarah pada dugaan bahwa tokoh ini diciptakan atau dibentuk secara retrospektif untuk legitimasi sosial dan politik klan Ba'alwi. Narasi ini penting untuk disadari oleh masyarakat agar masyarakat muslim dapat melakukan pendekatan yang lebih kritis terhadap klaim nasab dan sejarah, terutama ketika klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dari sumber primer maupun ilmiah. Penelitian lebih lanjut di bidang genetika dan studi historiografi diperlukan untuk menjamin sejarah dari klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan. Demikianlah artikel penulis dari situs Link Wali Songo. Bagaimana paparan penulis ini jika ditinjau, diteliti lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, benar adanya. Wajar saja jika di zaman ini adanya kritik-kritik terhadap sebuah kelompok, baik itu kelompok yang disukai atau yang tidak disukai, baik itu kelompok yang pro maupun yang kontra, baik itu kelompok yang satu manhaj atau yang berbeda manhaj. Karena adanya internet ini adalah bukti bagaimana kekuatan suatu pandangan hidup dalam beragama itu menemukan tantangannya untuk menjawab. Seperti yang sudah banyak sekali kelompok-kelompok yang memberi kritikan terhadap kelompok Salafi yang digelari Wahabi di zaman internet ini. Tapi tantangan-tantangan ini dijawab dengan kokoh bagi kelompok-kelompok yang digelari Wahabi. Sekarang tiba masanya sebuah
kritikan atau sebuah tantangan bagi klan Ba'alawi untuk membuktikan, mengokohkan bagaimana mereka menjadikan referensi agamanya, pedoman hidupnya, cara berpikir beragamanya ini, bahkan nasabnya untuk menjawab tantangan-tantangan dunia digital di zaman ini. Semoga kita semua bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, berdiskusi dengan baik, dan hati mau menerima sebuah kebenaran jika memang itu sebuah kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.